Oi, Hai, apa? tadi tadi pagi lu nge-gym. Enggak, males gue. Banyak tugas soalnya. Jujur, tetap gue sempetin tadi main leg day lumayan. Oh gitu. Gue sih tadi karena udah deadline pada dekat semua ya. Minggu depan ya udah UAS, project banyak. Jadi menurut gue males aja gitu kalau mau nge-gym juga. Nanti capek kan. Nyampe rumah lemes malah pengen tidur daripada ngerjain tugas ya kan. Yalah, bawa santai aja. Kita mah kalau kalau banyakan pikiran kagak bakalan jalan, malah otak kagak kagak fresh. Latihan aja dulu. Nah, justru ini mah kita nyimpen tenaga buat ngerjain tugas. Jangan malah nge-gym tenaganya dipakai. Malah yang ada malah lemes duluan. Santai itu mah. Emang kerjain tugas apa sih lu? Apa dulu yang mau lu kerjain? Banyak nih sih, laporan sih banyak. Terus kayak ngedesain web, bikin web aplikasi. Gitu sih, emang lu udah ngerjain? Jujur, udah ada yang gue kerjain. Misal kayak web tuh udah gue kerjain. Nah, biar ini kan makanya gue bilang kita santai aja santai, kan ada namanya AI, ada Claude, Hmm. ada Gemini, ada ChatGPT. Suruh aja sama mereka, santai aja. Iya sih, tadi gue udah pakai sih jujur, karena kayak kayak beberapa project gitu kan dalam satu minggu tuh kayak ngerjain sendiri tuh mustahil menurut gue. Jadi gue tadi udah kasih beberapa arahan ke pakai AI, Gemini, Claude. Claude sih kalau buat laporan sih enak banget ya. Tapi kadang kalau lu nyari minta referensi dari AI itu, menurut gue lo harus cek-cek lagi sih karena banyak yang kosong gitu linknya. Nah, jujur apalagi GPT tuh, GPT tuh sering banget tuh kayak gitu tuh, ngasih-ngasih kayak gitu tuh. Kalau kita mintanya apa dapetnya apaan, biasanya pasti buka dami. Tapi emang make Claude tuh jujur bikin laporan enak banget sama dia, soalnya bisa dibilang rapi banget, rapi banget. Cuman kan kadang tulisannya aja fontnya nggak sesuai yang kita apa butuhin, tinggal ganti doang kan fontnya. Tapi isinya dia tata letaknya, dibikin daftar isinya, bikin daftar pustaka kalau kita minta. Pokoknya kita yang penting promptnya tuh detail. Misalnya buatkan laporan dari hasil pengerjaan ini dengan harus ada eh, sumbernya, daftar pustakanya dari penelitian tahun, misalnya jurnal tahun 5 tahun ke bawah. Nah, nanti dia bikinnya tuh rapi banget jujur. Malah bisa dibilang sama manusia juga rapian dia. Jujur, bagus banget. Iya sih. Nah, gue juga udah pernah coba ngerjain gitu kan kayak pertama gue coding coding dari Google Colab. Terus kan dari Google Colab tuh kan biasa kan ada kalau di download tuh dapatnya notebooknya gitu PNB. Jadi gue tinggal lempar ke Claude, terus gue arahin promptnya buat bikin laporan strukturnya gimana, terus masukin gambar-gambarnya juga di lampiran. Jadi pakai Claude tuh tinggal kasih beberapa prompt, dia tuh udah bakalan ngasih laporan laporan full gitu. Asalkan lu ngepromnya tuh benar-benar detail sama dan sesuai apa yang lu mau gitu. Itu juga kan menurut gue desain dari laporan cloud itu ketahuan banget lah kalau orang yang sering make. Jadi menurut gue kalau lu udah dapet wordnya dari si cloud ini, lu tuh harus ngerapihin lagi pakai style lu gitu supaya nggak ketara banget tuh pakai cloud sebenarnya sih. Gue sih gitu ya biasanya. Iya, itu dia. Tapi tapi emang apanya simple banget sekarang kayak gitu tuh. Apalagi kan kita dikejar deadline ya. Jadi kayak butuh banget jujur. Makanya kayak gitu tuh ngebantu banget. Soalnya nggak bisa dibohongin ya. Ada AI mesti kita nggak manfaatin kan. Tapi juga Hmm. eh, di cloud tuh banyak apa namanya, ada ininya, ada tokennya, terus limitnya tuh sedikit banget. Jadi kalau kita nggak hati-hati formnya asal-asalan, malah nggak efisien, jadinya udah keburu habis duluan limitnya. Ya, cloud sih kebanyakan rata-rata ya.
orang tuh ngeluhnya tuh di tokennya yang cepet banget limit gitu. Mm. Tapi gue sih pakai beberapa sih kayak Gemini, dan gue tuh tahun lalu kan dapet kayak langganan yang gratis gitu kan, Gemini Pro setahun. Nanti akhir di Oktober ini nih baru habis nih. Aduh, Makanya gue puas-puasin dan nyobain Gemini. padahal buat apa TA tuh bisa tuh. Iya, enak banget buat dibantuin kan. Tapi juga pakai AI ini tuh harus kayak lu yang ngarahin dia gitu, jangan se full fullnya AI yang ngarahin lu. Lu cuma lempar, ngasih prompt dikit, dan akhirnya lu bakalan apa ya, nggak ngerti sama apa yang lu buat gitu. Jadi kalau pakai AI itu menurut gua kayak harus lu arahin sih supaya lebih efisien lah. Karena tujuan AI ini kan lu tuh efisiensi waktu kan. Mm. Jadi tuh lo harus nge-prompt seefisien mungkin supaya lu juga bisa dapat ngerjain tugas-tugas yang lain juga. Iya, ujungnya malah nggak dibaca ya, nggak dibaca. Lu kerjanya selalu ngumpulin misalnya dosen ngangong-ngangong. Nah itu, apalagi kalau suruh presentasi tiba-tiba kita Ya, tanyain, teacher nanti yang ada sama dosen. jangan. Nah, tapi itu nggak cuma bikin laporan sih. Emang dibilang bisa dibilang Claude tuh lumayan dewanya lah. Bisa dibilang walaupun banyak lagi ada Notebook LM, ada DeepSeek, ada Blackbox gitu-gitu. Cuman gue lebih lebih familiar, lebih sering pakai itu. Kayak dia tuh bikin bikin web tuh juga jago, jujur dia jago. Dia walaupun kadang tuh gue masih minta prompt dulu. Sebenarnya kadang tuh gue gabungin. Misalnya di Gemini tuh gue minta prompt untuk bikin apa namanya website yang gue pakai di cloud. Kalau enggak ada namanya Stitch tuh buat bikin desain website tuh UI UX-nya itu lebih bagus karena kalau kalau di cloud tuh kadang tuh hasilnya desainnya tuh kelihatan banget ketar banget kalau itu AI. Nah, makanya gue tuh biasanya minta ke Stitch dulu buat desainnya. Desainnya tuh lebih lebih kayak manusiawi lah, lebih kelihatan kayak manusia. Nah, dari situ prompt yang udah kita bikin kan, nah nanti kan dapat tuh desainnya. Nah, desain itu bisa dibikin kayak diminta jadi code-nya kan, langsung ada code-nya. Baru gue lempar ke cloud deh buat dipisah tuh. HTML-nya, CSS-nya, JS-nya itu dipisah sama dia. Hasil sih bagus. Bagus banget malah. Bisa bilang ada beberapa opsi dia. Kadang dia misalnya kita minta buat ngasih code-nya doang. Dia kasih code-nya. Kalau enggak dia bisa juga ngasih filenya. Filenya bisa nih misalnya HTML, CSS, JS, itu bisa. Terus bisa juga kalau lebih mau mager lagi ya, lu minta langsung jadi zip-nya. Langsung jadi tuh satu file utuh langsung jadi websitenya. Nggak usah lu ada yang ngotak-atik lagi, tinggal lu run doang, tinggal lu deploy doang. Iya sih. Tapi Claude tuh emang paling canggih sih menurut gua, kayak buat coding apalagi tuh, ya kan? Nggak cuma bikin web, bikin aplikasi juga bisa menurut gue sih dari Claude itu sendiri. Tapi ya kalau mau bagus gitu itu harus beberapa kali habis limit tokennya gitu menurut gue. Dan juga kemarin kan gue juga nyoba bikin web yang disuruh di generatif AI ini kan, disuruh bikin web pakai, pertama tuh kayak lu tadi gitu, pakai Google Stage buat desain UI-nya, terus masuk ke, taruh ke cloud-nya, suruh bikin, terus fitur-fiturnya kita pengen apa aja gitu-gitu. Karena kalau nggak pakai desain sendiri, dia tuh biasanya bakalan ketara banget gitu, kebanyakan icon juga di apa sih namanya, di websitenya. Nah selebihnya sih oke-oke aja sih, karena kita juga dapat kadang kan dapat zip penuh ya, di dalamnya tuh bakalan ada readme-nya, jadi kita dikasih tahu gitu cara untuk run atau deploy-nya. Ini udah enak banget sih menurut gue. Nah itu, kadang tuh kalau kalau bisa langsung dari cloud ya, isinya tuh banyakkan emot asli, banyakkan emot jadi kayak nggak kelihatan banget ya kalau orang biasa desain ya. Ini dari AI ini kelihatan banget jujur. Makanya makanya bisa bilang ya, AI itu emang ngebantu kita banget. Cuman kalau memang AI ini nggak kita pakai dengan benar, ya bisa ngabisin kita juga. Dalam artian tuh mau nggak mau kita pasti ngikutin zaman ya. Pasti kita butuh AI buat kerja lebih cepat, lebih efisien. Cuman kalau kita nggak telah lagi apa yang kita pakai, apa yang kita cari, nanti AI malah
misalnya kayak tadi kan beberapa kali kalau misalnya promnya kita nggak bener kan hasilnya salah ya. Nah, nanti kita nggak baca lagi nih prompt kita ternyata juga salah. Pas dikasih jawaban pakai AI itu jawabannya malah nggak bener, hasilnya malah nggak bener, nggak efisien. Jatuhnya yang tadinya kita mau efisiensi waktu malah ngerombak lagi dari awal. Atau misalnya dosen atau bos minta bikinin project gini gini gini, kita langsung pakai AI tanpa kita ada diskusi. Baiknya kan kita diskusi sama AI. Kita ngerti apa, terus kita baca apa yang AI Hmm. saranin. Kalau misalnya kita nggak setuju, kita ngomong, kita diskusi sampai project itu jadi kan, sampai benar. Nah, nanti ada tuh, tapi kan ada yang cuma lempar doang projectnya. Buatkan saya project ini, langsung terima jadi, nggak ada dibaca lagi. Pas dikasih dosen apa ke atasan, ngeblank. Itu sih yang jadi concern buat kita juga, buat lebih hati-hati buat pakai AI, buat apa namanya, harus diperhatiin lagi. Ya sih ya, itu emang bisa kayak efisiensi waktu, di sisi lain juga kita bakalan terlalu terbiasa disuapin gitu. Jadi kita nggak kalau lagi males gitu nggak milih-milih jawaban asal ngeprom, nanti kita langsung ambil hasil mentah-mentah tanpa tanpa kita seleksi dulu. Tapi kan AI juga manfaat banget gitu buat efisiensi waktu, tapi itu bisa apa ya, bikin orang jadi males lah karena apa-apa disuapin. Terus kita pernah ini juga kan, pakai AI itu buat bikin iklan gitu, iklan dari suatu produk yang kita pengen buat gitu. Mhm. Ya, ingat-ingat tuh. Nah itu tuh, iya, itu kan bisa buat bikin video juga kan, gak cuma kayak coding, bikin penulisan laporan, penelitian. Nah itu tuh buat entertain pun, AI pun juga bisa gitu, kayak bikin iklan. Kemarin kan kita bikin ya kayak minuman gitu. Kita kan harusnya kalau bikin iklan gitu kan harus punya model dari itunya, apa sih namanya, dari produk yang kita pakai. Terus studio biasanya buat syuting kayak pemotretan. Terus juga kayak setting layarnya kan, setting tempatnya tuh kan kayak terbatas gitu. Tapi kalau Banyak pakai lah, AI nih banyak kita, banget ininya. iya, kalau pakai AI kan kayak kita modelnya pun di generate sama AI, latar settingnya juga tanpa perlu studio, cuma nge-prompt doang. Tapi intinya sih harus pakai meta prompt sih kalau pengen lebih akurat buat nge-prompt kayak gitu. Iya. Nah, itu tadi karena lu nyinggung itu ya, banyak juga orang salah gunain karena apa namanya, dibikin video dari foto, dibikin video-video nggak jelas, atau dibikin foto yang nggak jelas, yang nggak benar, yang salah gunain. Ya lu tau lah maksud gue, yang ujungnya jadi ngerugiin orang yang bersangkutan, jadi yang apa Hmm, dituduh nggak, itu sih itu juga harus dijadi concern tuh. Kita kan adanya AI bukan buat kayak gitu, bukan buat untuk malah apa ngancurin orang, buat ngejelekin nama orang, tapi adanya AI kan buat mempermudah kehidupan kita. Kok kayak gitu malah malah nggak digunakan dengan baik mah salah juga. iya emang sekarang sih masalahnya itu juga ya, kalau generate pakai foto orang dibikin jadi video, atau untuk hal-hal yang nggak seharusnya dilakuin ke foto orang lain gitu, karena itu kan privacy ya. Jadi sekarang tuh juga bingung sih sebenarnya. Itu di sisi lain juga ngebantu pekerjaan banyak orang, tapi di sisi lain juga bikin apa sih namanya, brain rotting gitu Nah, buat anak-anak kecil apalagi. tuh makanya ya intinya kita harus bijak sih pakai AI. AI itu mau ngebantu kita. AI itu apa namanya bisa mempermudah kita, tapi di satu sisi AI juga bisa mematikan kita. Oke, itu aja dah. Mampus dah gua. Iya, udah sih, cukup aja. Hmm. Ya, pokoknya hati-hati dulu pakai AI. Yang bener buat Ya, tugas intinya mah gitu aja. apa? Tugas mah nggak apa-apa kan. Iya, karena manfaat banget buat efisiensi waktu sih, itu aja. Ya jujur. Udah dah. Thank you ya. Nah, thank you, thank Bye. you.